Tiru suara burung jadi aba-aba serang TNI. KKB Papua malah lari saat dengar bunyi tembakan balasan. Melansir dari poskupang.com, mungkin karena hidup di daerah pergolakan, sehingga semua cara digunakan untuk menyerang lawan. Salah satunya adalah menirukan suara burung saat memberikan aba-aba untuk melakukan penyerangan. Hal itu terlihat dari video yang beredar di media sosial beberapa hari terakhir. Dalam video tersebut, terlihat ada insiden baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata di Papua dengan prajurit TNI Polri. Kelompok yang merupakan pasukan bersenjata KKB Papua mengendap-endap di balik tebing sambil menenteng senjata. Yang lain berlari ke arah depan, sementara yang lainnya dalam posisi tiarap dengan senjata siap tembak. Tak lama berselang terdengar suara burung dan pada saat bersamaan, kawanan bersenjata itu berlarian kian kemari. Mereka umumnya bergerak satu arah, yakni ke depan. Mereka berlari sambil merunduk. Cara tersebut mungkin sebagai siasat agar pergerakannya tak terlihat musuh. Musuh yang dimaksud KKB Papua adalah TNI Polri, yang disebutnya sebagai teroris Indonesia. Tatkala sedang bergerak di bawah kaki tebing, tiba-tiba terdengar suara burung. Ternyata suara burung itu berasal dari mulut Komandan Operasional KKB Papua. Baru terungkap bahwa tiruan suara burung tersebut sebagai aba-aba agar mereka bergerak. Dan di sela-sela pergerakan tersebut, terdengar bunyi tembakan yang dilepaskan ke arah TNI Polri. Tak lama kemudian terdengar pula suara tembakan balasan dari KKB Papua. Tak diketahui di mana lokasi baku tembak antara KKB Papua dan prajurit TNI, sebagaimana gambar yang terlihat dalam video tersebut. Dari gambar di video itu, terungkap kalau insiden itu terjadi di wilayah pegunungan. Sebab suasana yang ditampilkan dalam video itu hanya rimbunan pepohonan yang tinggi dan sesekali terlihat hamparan bebukitan. Namun pada bagian penjelasan, terungkap bahwa insiden baku tembak itu terjadi di distrik Sagupa, Papua, belum lama ini. Video baku tembak antara KKB Papua dan TNI di distrik Sagupa tersebut kini menjadi salah satu trending topik di media sosial. Dari penampakan di dalam video itu, KKB Papua hanya berbekal senjata api laras panjang. Mereka tak mengenakan alat pelindung diri baik itu rompi anti peluru maupun helm anti peluru untuk melindungi kepala. Yang ada hanyalah anggota KKB tersebut tampak berlarian tanpa menggunakan alas kaki. Lantaran suasana dalam keadaan tegang, sehingga ada anggota KKB tiba-tiba terlihat tiarap mungkin untuk menghindari tembakan. Pada saat yang sama, anggota KKB lainnya berlarian ke depan tepat melewati sosok yang sedang tiarap tersebut. Dalam situasi yang tak menentu, tiba-tiba mereka berlari kocar-kacir sambil berteriak dengan suara yang tidak terlalu besar. Video yang berdurasi pukul 2.31 detik itu pun sontak menjadi perhatian netizen. Pasalnya, para gerilyawan KKB Papua tersebut rupanya hanya berbekal peralatan yang seadanya. Meski demikian, mereka terlihat tidak mengenal rasa takut. Bahkan ketika mendengar bunyi tembakan balasan, mereka semakin bersemangat untuk bergerak mendekat. Kelompok separatis tersebut merupakan bagian dari Pasukan Pergerakan Operasi Papua Merdeka atau disingkat OPM. Hingga saat ini tak terhitung lagi jumlah korban jiwa yang gugur di medan pertempuran. Selain para korban itu adalah kelompok kriminal bersenjata, tetapi juga ada prajurit TNI dan Polri serta warga sipil. Untuk diketahui, saat ini pemerintah Indonesia telah menetapkan kelompok separatis di Papua sebagai teroris yang harus dibasmi. Meski targetnya adalah kelompok tersebut diberantas, namun pola yang dilakukan justru sangat komunikatif. Prajurit TNI Polri berusaha merangkul kembali kawanan pemberontak itu agar kembali ke NKRI dan bersama membangun Papua yang lebih baik. Inilah pemimpin paling kejam KKB Papua. Salah satu pemimpin KKB yang paling kejam di Papua adalah Goliat Tabuni. Goliat Tabuni bukan orang baru. Ia telah menjadi petinggi OPM sejak tahun 2012 silam. Goliat Tabuni merupakan Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Organisasi tertinggi operasi Papua Merdeka ini bermarkas di Tinggi Nambut Puncak Jaya, Papua. Hingga dinobatkan sebagai pemimpin TPNPB. Goliat Tabuni melewati perjuangan yang panjang. Awalnya ia berjuang bersama Kelly Kolik di Timika yang bermarkas di Kali Kabur.
Penyanderaan di Mapenduma beberapa waktu lalu dilakukan saat Goliat masih menjadi anggota Klik-Kwalik. Setelah itu Goliat pindah ke Puncak Jaya memimpin pasukan dan mulai beraksi tahun 2004 sampai saat ini. Setelah reformasi melalui TPNOPM di Biak Markas Perwomi, Goliat Tabuni dipilih sebagai Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Saat ia bersumpah di hadapan Dewan Militer Papua, Goliat mengungkapkan sejumlah sumpah tentang kesetiaannya pada TPNPB. Ternyata di bawah Goliat Tabuni, ada sosok Panglima Lekagak Telenggen yang ditunjuk sebagai pemimpin operasi. Pasukan TNI Polri yang memburu KKB di Papua menjuluki Goliat Tabuni sebagai sosok yang biadab, lantaran jadi pencabut nyawa warga sipil. Goliat Tabuni dikenal gencar melawan militer Indonesia hingga menewaskan puluhan anggota TNI dan Polri di Puncak Jaya, Papua. Ia juga membunuh ratusan penduduk Papua yang tidak mendukung gerakan separatisme Operasi Papua Merdeka (OPM). Dilansir dari Gridot, Goliat Tabuni yang bernomor NRP 7312.00.00.00 itu pernah mengancam menembak mati orang asli Papua yang menjadi mata-mata TNI Polri. Goliat melontarkan pernyataan itu karena banyak orang Papua yang tak mau bergabung ke TPNPB. Lantaran orang asli Papua memilih setia pada NKRI, sehingga banyak warga sipil tewas di tangannya. Ia juga mengatakan bahwa tak sedikit orang Papua ternyata menjadi spionase TNI Polri. Karena itu banyak orang Papua ditembak mati KKB Papua. Karena hal itu, dia mengatakan, mata-mata TNI Polri itu umumnya menyamar sebagai guru, tenaga medis, PNS, pedagang kaki lima. Selain itu pedagang asongan, tukang ojek, sopir angkutan, sopir rental, penjual es keliling dan penjual pakaian keliling. Ada juga yang menyamar sebagai penjual tiket, penjual pulsa, konter HP, pendeta, majelis gereja, pengelola rumah makan, tukang bangunan, tenaga kerja proyek infrastruktur, jurnalis dan lain-lain.